Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan Desember 2021 dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus bacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir, ya. Dan energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Lalu ini silahkan cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu, Jupiter, bahkan Saturn kamu, ya, jika memang kalian belum tahu, karena aku nggak bisa benar-benar memastikan ini Sun kamu, Moon kamu, Rising kamu, karena setiap dari kita jika pengen dilihat benar-benar berchartnya pasti ada beberapa planet yang bakal paling dominan bermain, dan itu setiap dari kita pasti berbeda-beda gitu, ya. Dan kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk konseling secara psikologi, spiritual, tarot, dan astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Ya. Oke, kita lihat orakelnya ya untuk Taurus Desember 2021. Di sini let yourself receive, allow others to keep you loving care, receive without guilt or apologize. Louder watch your thought. It's important to only think about what you desire, not what you fear. Louder rest. You have been working hard. Take a nap and get some rest. Okay. Dan di the bottom of the deck ada make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. Oke. Untuk Taurus ya. Di sini aku ngerasain memang hati-hati, ketakutan, kekecewaan, sakit hati. Itu memang menyakitkan, mengecewakan, ya, hati-hati. Kita nggak ada yang mau memang akan hal itu, cuman kamu harus pahami kalau kamu selalu terpaku dengan hal itu, dengan begitu kamu juga membuat kamu hancur sendiri. Ibaratnya kamu udah hancur, kamu bakal makin hancur gitu. Jadi jika memang ada hal baik, ya berarti memang untuk kamu. Hal buruk juga I'm sorry, ya berarti memang untuk kamu. Ya, kita nggak bisa menerima hal baik aja dan buruknya tidak kita terima, ya. Itu artinya kita hanya mau menerima kehidupan, namun kita tidak mau menerima kematian. Sedangkan kita sadar sendiri, kita tahu, ya, kematian adalah bagian dari hidup, ya. Karena kalau kamu hidup pasti bakal mati, gitu. Mau kamu takuti seberat apapun, sekuat apapun, ya, kita ujung-ujungnya juga bakal mati. Jadi energinya di sini adalah untuk menerima apapun juga, ya. Jangan hanya karena aku pengen baiknya aja, yang buruk dibuang gitu, yang jelek-jelek ditinggalkan. Kalau kayak gitu, ya dengan begitu kamu gak hidup namanya. Karena dengan kamu menolak yang buruk, berarti kamu menolak juga apa yang bakal berujung membuat kita sakit, kecewa, yaitu kematian. Dan begitu kamu juga menolak kehidupan, ya. Kita lihat orakel selanjutnya. Untuk Taurus, ada Aquarius, ya. Ada Saturnus, planet Saturn atau planet karma, dan ada Pisces. Dan di pada bawah dedeknya ada Uranus atau Uranus. Jadi walaupun keluar zodiak ini bukan berarti harus dengan zodiak itu berhubungan. Tolong jangan terlalu sesempit itu pemikirannya. Namun energinya yang keluar, energi zodiak tersebut, bukan orang yang harus ada di zodiak itu. It's different, itu berbeda, ya. Jadi sini apa yang aku lihat adalah Taurus
Jangan hanya untuk berharap bakal baik nanti ke depannya, ya. Kamu jangan hanya make a wish, jangan berdoa semua baik-baik aja. Itu yang aku lihat, itu yang aku rasakan. Jangan hanya untuk aku maunya gini, aku maunya gitu, ya. Namun yang masa sekarang kamunya belum terima baik buruknya, ya. Karena si Saturn, planet karma, Saturnus datang ke hidup kamu, ya. Dia bisa mengambil apapun juga di dalam hidup kamu yang tidak kamu hargai. Jadi dalam artian, kalau kamu tidak menghargai kematian, tidak menghargai kesakitan, kekecewaan, dia bakal mengambil apa itu yang menjadi kebahagiaan kamu. Jadi ini memang agak kasar karena aku ngelihat planet Saturn, aku sangat kagum dengan planet Saturnus, ya. Aku sangat suka mempelajari planet Saturnus karena planet yang sungguh mystical secara Vedic, secara Hindu, ya, astrologi Hindu, ya. Walaupun orang banyak takut dengan planet itu, banyak takut banget kayak dia seperti hakim, ya. Namun apa yang ku suka, ya, mau sesakit apapun, sekecewa apapun, ya, apapun yang diberikan, yang diantar oleh Saturn, planet karma, ke kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun misalnya di pertama kita dapatin kesakitan, kekecewaan, kita bakal menolak, kita marah, kita kecewa, ya, karena kita ngerasa planet karma itu memberikan karma buruk ke kita, ya. Padahal planet Saturn, orang yang membawa karma itu hanya sebagai pengantar. Kenapa ada karma tersebut? Karma itu adalah buah dari karma kamu di kehidupan sebelumnya, ya. Jadi kenapa kita marah dengan planet karma, dengan Saturnus, atau kita marah dengan Tuhan misalnya, ya, karena Tuhan tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan itu adalah kita, manusianya, ya. Itu adalah buah dari apapun juga yang terjadi sebelumnya, ya. Kita nggak bisa memisahkan reinkarnasi dengan astrologi, dengan tarot, ya. Itu nggak bisa dengan spiritual, nggak bisa, ya. Orang yang aku yakin benar-benar udah nyampe ke masa self higher, self conscious, pasti dia benar-benar tahu kalau setiap dari jiwa membawa ibaratnya debtnya, hutangnya sendiri, karmanya, dharmanya sendiri, ya. Ya. Jadi mau kebahagiaan, kasih sayang, apapun yang baik, ya, terima dulu apa yang menjadi hutangnya kita, karmanya kita, ya. Karena kalau kamu mencari kepastian misalnya ke depannya bakal baik-baik aja di tarot, itu sebenarnya sesuatu yang salah. Apalagi untuk di tarot aku seperti ini. Jujur aku nggak tahu tarot reader lain, ya. Kalau aku, ya, aku bakal memperlihatkan energi yang aku rasakan yang sebenarnya, ya. Karena saat kamu menerima apa yang buruk itu tadi, kamu juga menerima yang baik pastinya. Karena energi nggak ada yang baik dan buruk, no. Salah dan benar nggak ada, ya. So bukan berarti semuanya juga bakal buruk ke depannya, no, ya. Jadi kuncinya ya memang spiritual itu, ya. Jadi di sini semesta, Tuhan kayak ngasih lihat untuk kalian yang di zodiak Taurus, semuanya itu bisa kamu dapatkan, keuangan, karir, percintaan, ya. Namun kamu mau nggak untuk yang namanya menerima yang buruknya dulu? Risiko terburuknya itu terjadi, mau nggak? Kalau risiko terburuknya tidak mau kamu terima, yang terbaiknya nggak akan bisa kamu terima. Sesimpel itu, ya. Karena aku ngelihat Saturn di sini muncul, planet karma, ya, ngasih lihat kayak beliau ingin menghancurkan kamu sehancur-hancurnya kamu dan mau ngelihat batasan kamu sampai apa,
ya. Jadi kalau kamu baru ibaratnya disakiti, dikecewakan, udah begitu kamu nggak mau yang buruk-buruk, wow, ya kamu udah menolak sendiri apa yang baik untuk kamu, ya. Jadi hati-hati dengan pemikiran yang selalu pengen semuanya lancar, semuanya baik-baik aja, ya, semuanya nggak ada halangan. Itu sebenarnya nggak baik ya secara energi, karena dengan begitu ya kamu sedang menolak satu sisi dalam hidup kamu yang nggak akan pernah bisa lepas dari kamu. Seperti koin, kamu nggak akan bisa untuk melepaskan sisi atas dan sisi bawahnya, bakal ada selalu dua sisi ya. Hukum polaritas, pasti ada gelap dan terang, nggak akan pernah ada terang kalau nggak ada gelap ya, dan nggak akan pernah gelap kalau terang itu nggak ada ya. Jadi sesimpel itu, mau kebahagiaan ya, surrender, ikhlasin, ada untuk kamu. Dan saat ini memang untuk kamu memperhatikan apa yang kamu pikirkan, kamu harapkan, dan dengan begitu masa ini yang lebih baik untuk kamu istirahat, fokus ke diri sendiri untuk ngasih lihat ke semesta kamu layak apa tidak. Dan aku ngeliat kamu layak, hanya aja ya itu tadi, kembali ke kitanya sendiri, karmanya kita sendiri ya, mau menerima ini ataupun tidak ya. Knight of Cups, Knight of Pentacles, and the Five of Wands, Four of Cups. Sih, aku ngerasain seperti aku bilang, disconnect dengan jiwamu, disconnect dengan apa yang terjadi ya. Ada energi Aquarius juga muncul, disconnect. Ini masa untuk sebenarnya untuk memisahkan kamu dengan emosi kamu, perasaannya kamu saat ini ya. Bagi kalian yang paham, yang mengarah ke spiritualitas, pasti mengerti apa yang aku maksud, karena memang spiritualitas artinya kamu bersatu dengan jiwa kamu, dan kamu tahu apa itu emosi, harapan, ekspektasi, kebahagiaan, egoisme ya. Udah Ten of Cups sih, ini tentang pemenuhan hati. Kalau kamu bisa memenuhi diri kamu, dalam artian dalam posisi terburuk aja kamu tetap baik-baik aja ya. Seven of Swords sih, dengan begitu kamu memperlihatkan ke Tuhan, ke Saturn, ke planet karma, kalau kamu layak untuk dapat yang jauh lebih baik ya. Jadi memang kita nggak bisa untuk memaksakan sesuatu yang kalau memang kitanya belum siap untuk menerima itu tadi ya. So perhatikan dulu apa yang kita pikirkan, kita rasakan, apakah itu menarik apa yang baik untuk kita atau justru menarik yang buruk untuk kita ya. Itulah kenapa aku ada yang komen gitu ya, kok pembacaannya nggak ada yang bagus. Sebenarnya itu bukan bacaannya yang bagus ataupun buruk ya, itu sebenarnya adalah orang yang menjalaninya ya. Jika pembacaan itu tidak bagus ya, sorry for the noise, pembacaan itu tidak bagus, pembacaan itu tidak ibaratnya kurang lebih sama seperti, berarti sebelumnya itu ya, orang yang menjalani itu tidak melakukan sesuatu hal untuk merubah itu semua ya. Seorang stuck di energi itu, dan kita tidak bisa menyalahkan energi ya. Energi itu terjadi karena manusianya. Jadi apa yang harus berubah, energinya atau manusianya? Seperti itu ya. Three of Pentacles. So Tuhan ya, Sang Pemilik Semesta, Nine of Pentacles ingin melihat batasan kamu. Kalau kamu misalnya kehilangan, kamu siap kuatnya sampai kehilangan seperti apa ya. Dan saat kamu mendapatkan sesuatu, apakah kamu ingat ya dengan kesedihan, keburukan, dan kekecewaan yang kamu dulu punya ya. Two of Swords. Jadi dalam artian bukan lagi meninggalkan karena yang ibaratnya dulu aku sedih, aku kecewa ya,
Dan saat ini aku nggak mau lagi kecewa sakit, aku pengen bahagia aja ya, aku nggak mau sakit lagi. Itu adalah jerah, itu adalah egoisme, itu tandanya kita tidak moving on sama sekali ya, itu tandanya kita stuck di masa lalu. Jadi perhatikan lagi itu semua ya, apakah kamu benar-benar moving on, apakah kamu seimbang ataupun tidak ya. Dan di sini aku ngerasain seseorang masih hidup di masa lalu, seseorang masih menginginkan seseorang di masa lalu ya, berharap untuk bisa kembali dengan dia, namun gak ada langkah konkret yang dilakukan. Di sini aku lihat hanya berharap ke depannya ada kesempatan, sedangkan di saat ini apakah benar-benar ngambil tindakan, aku ngerasain belum ya. King of Wands, lalu ada The Tower sih, seperti yang aku bilang tadi ya, ini membawa banget energi tentang Seven of Wands. Kalau kamu nggak ngambil pelajaran ini, I'm sorry, kesakitannya bakal bisa diberikan lagi berulang ya, dan kesakitannya juga bisa lebih menyakitkan. So ya, pilihannya di tanganmu ya. Ingat, harapan nggak akan pernah benar-benar terjadi tanpa ada tindakan ya. Five of Swords, Page of Cups, The Lovers, ada energi Gemini, King of Swords, Three of Swords. Nine of Swords, Two of Wands, last cardnya, dan di the bottom of the deck ada Two of Cups. Yap, kuncinya hanya pemenuhan diri, yaitu spiritualitas ya, self conscious, untuk memang paham semuanya. Jadi kamu nantinya kamu nggak perlu untuk berharap, nggak perlu untuk ibaratnya muluk-muluk lah, kayak seperti aku bilang tadi, pengen yang baik-baik aja, buruk ditinggalkan. Gak kayak gitu. Jadi kamunya bakal lebih jalani hidup, mau itu baik ataupun buruk, that's okay. Kamu baik-baik aja, hidup kamu sebaik-baiknya, dan kamu bisa menjalani dengan lapang dada, surrender, kuncinya gitu. Dan dengan begitu aku bisa bilang, apa yang terlihat mustahil ya, terlihat enggak untuk kamu, justru bakal ada untuk kamu dan datang untuk kamu ya, tanpa kamu meminta ya sih. Dan Two of Cups ini juga ngelihat tentang percintaan. Kamu bakal ngelihat energi dimana entah energinya kuat orang baru orang lama di sini ya. Walaupun ada orang baru ingin masuk dalam hidup kamu ataupun hidupnya dia, namun tetap entah dia ataupun kamu ingin kembali bersama. So ya, dengan begitu ya, nggak perlu hanya berharap, dengan begitu ada kesempatannya, ada jalannya. Kenapa ada jalannya? Karena saat kamu ya membuka diri kamu untuk hal yang baik dan buruk ya, sorry for the noise, dengan begitu kamu membuka apapun juga dalam hidup kamu yang terbaik. Dan yang hal buruk tinggal kamunya mau ambil apa enggak. Kalau kamu ambil ya bakal sakit, kalau kamu tinggalkan ya nggak bakal sakit. Sesimpel itu sebenarnya kehidupan ya. Okay, that's it, I think that's all. Wow, harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye, see you in the next video. Bye bye. Doa terbaik ya untuk kalian.